Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2, nama Imade Bagas Kramayan, STB 5223, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izin di sini saya akan mempresentasikan tentang upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, serta eksekusi, pelayanan, putusan, dan pengawasannya. Outline materi pada kali ini adalah yang pertama, kerangka hukum dasar, yang kedua banding, yang ketiga kasasi, yang keempat peninjauan kembali atau PK, yang kelima eksekusi putusan, yang keenam eksekusi pengawasan, yang ketujuh contoh kasus terkait dan rekomendasi atau penutup. Kerangka dasar hukum. Kerangka dasar hukum terdiri dari 4. Yang pertama adalah KUHP atau hukum acara pidana yang mengatur tentang banding, kasasi, PK untuk perkara pidana. Yang kedua ada peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 6/2022 administrasi kasasi dan peninjauan kembali. Yang ketiga ada UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung atau MA atau ketentuan peninjauan kembali. Dan yang keempat ada lain-lain atau HIR, RBG, dan peraturan acara perdata lain untuk perkara perdata. Banding atau appellate. Pengertian: upaya hukum biasa ke pengadilan tinggi untuk putusan PN. Tujuannya adalah untuk pemeriksaan ulang fakta dan hukum oleh tingkat banding. Dasar aturan pasal-pasal di KUHP atau pidana dan HIR atau RBG atau perdata. Prosedur untuk melaksanakan banding. Yang pertama adalah jangka waktu pengajuan, biasanya 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Yang kedua adalah pendaftaran permohonan banding di pengadilan negeri yang memeriksa perkara. Yang ketiga adalah pemeriksaan bukti baru terbatas, fokus pada kesalahan penerapan hukum dan atau fakta. Putusan tingkat banding dapat menguatkan, membatalkan, atau merubah putusan pertama. Kasasi atau cassation. Pengertian: kasasi diajukan ke Mahkamah Agung, sifatnya memeriksa penerapan hukum, bukan fakta baru. Tujuan utama adalah untuk menjaga kesatuan hukum atau recht and health dan kepastian hukum. Aturan administrasi pengajuan kasasi diatur Perma nomor 6/2022. Prosedur banding. Yang pertama adalah permohonan kasasi, umumnya dalam 14 hari setelah putusan tingkat banding diberitahukan. Penyusunan memori kasasi dan pemberitahuan kepada pihak lawan. Mahkamah Agung menilai penerapan hukum atau legal review dapat menguatkan atau membatalkan putusan. Batasan: MA tidak memeriksa kembali fakta kecuali ada alasan hukum tertentu. Peninjauan kembali atau PK. Definisi: PK adalah upaya luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Syarat PK adalah adanya bukti baru, kekeliruan nyata, atau putusan bertentangan tergantung ketentuan undang-undang. Dasar hukum: UU nomor 14/1985, ketentuan PK dan Perma terkait administrasi PK. Mekanisme dan dampak dari PK. Yang pertama adalah permohonan diajukan ke MA dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan atau diproses. Yang kedua, jika dikabulkan, MA dapat membatalkan atau mengubah putusan yang telah berkekuatan tetap. Yang ketiga, batasan pidana. Pidana dalam PK tidak dapat melebihi pidana semula atau KUHP. Eksekusi putusan. Eksekusi bertujuan menjadikan putusan berkekuatan hukum dapat dilaksanakan eksekutorial. Pelaksanaan: pengadilan yang berwenang, Metro PM untuk perdata, PN atau kejaksaan untuk pidana. Langkah: permintaan eksekusi, penetapan, pelaksanaan, penyitaan, pelaksanaan putusan pidana. Contoh kasus. Contoh yang kasus sengketa jual beli tanah di Manado, perkara nomor 387 PDT TG/2016/PN MND. Di Pengadilan Negeri Manado ada perkara jual beli tanah yang diputus di tingkat pertama.
tergugat tidak puas diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado. Pengadilan Tinggi kemudian membatalkan putusan PN. Dalam penelitian terkait ditemukan bahwa pada putusan pertama, hakim mungkin telah keliru dalam menerapkan hukum atau fakta tertentu mengenai kepemilikan atau bukti kepemilikan tanah. Dalam banding, Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan ulang fakta atau judek fakti dan hukum, kemudian memutus bahwa perlu adanya pembatalan keputusan PN. Rekomendasi kebijakan: peningkatan kompetensi hakim dan aparat peradilan secara berkelanjutan bagi hakim dan panitera diperlukan untuk memastikan pemahaman yang konsisten tentang asas-asas hukum, terutama dalam penerapan norma perdata dan pidana agar tidak terjadi kekeliruan yang berulang di tingkat pertama. Digitalisasi dan akses terpadu berkas perkara. Perlu sistem dokumentasi digital terintegrasi yang memudahkan para pihak dan lembaga peradilan dalam mengakses berkas, alat bukti, dan putusan. Hal ini akan memperkuat transparansi serta mendukung proses banding kasasi dan PK. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam eksekusi putusan. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan harus diperkuat melalui mekanisme internal MA dan lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, serta media publik. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau penundaan eksekusi. Baik, sekian presentasi yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.